Orang yang pecinta audio, dia bangun audio di rumahnya itu, kursinya cuma satu, Pak. Posisinya pas, tidak pernah dipindah. Itu posisi yang paling enak. Dan kalau ada sampean misalnya mau denger sistemnya dia, pasti disuruh duduk situ. Sampai denger di sebelahnya tidak boleh. Oh jangan. Lebih mungkin sampean sering lah. Bawa sub 4 enak, bawa sub 8 di bawah nyamping kok tidak enak ya. Masalahnya itu. Jadi sampean kalau punya gambar seperti ini, kalau ini angkanya di 300, teman-teman. Sampean pilihannya adalah 300 ke bawah atau ke atas. Karena ini dan ini fasenya sudah kebalik. Ini tangan pertama, ini tangan kedua di sini. Ah, misalnya gini gelombangnya. Ketika dia turun, dia akan menimbulkan gelombang seperti ini. Ya kan? Gini. Kalau tangan yang kedua ini pas posisinya, ketika ini turunnya barengan, naiknya barengan, dia akan menimbulkan gelombang yang lebih besar, betul ya? Tapi kalau salah posisi sampai tangannya di sini, apa yang terjadi? Ketika tangan sampai turun, dia akan dorong yang di sini untuk menghasilkan gelombang lebih besar. Tapi masalahnya yang sini, dia akan menekan gelombang yang lagi ke atas. Akhirnya yang terjadi, gelombangnya tidak jadi besar, yang jadi malah ambiar. Makanya saya sering dengarkan gini kan, speaker saya itu gerakannya luar biasa mas, tapi suaranya cuma brut-brut tok ya. Kenapa? Ini masalahnya di sini. Ada bayangan ya teman-teman ya. Jadi ini berlaku juga untuk jawaban yang tadi itu mas. Jawaban yang kenapa kalau subnya ada 2 itu di sini ada yang kosong. Ya gambarannya kayak gitu tadi. Sampai coba aja. Besok sama anak sampean lah main-main. Sana, suruh saya bikin gelombang sebelah kanan, sama sebelah kiri. Barengan. Ayo Dik, 1 2 3 barengan. 1 2 3. Ya. Berarti gelombang kan jalan ini. Jalan. Itu nanti ada titik tertentu ketika gelombang itu kompak jalannya, biasanya di tengah ini kompak, biasanya di depan speaker pas atau di depan sampean pas yang mainan 2 orang tadi, ini pasti hancur di sini karena gelombang yang dari sana itu waktu di depan sampean turun, yang gelombang punya sampean naik tabrakan. Pasti kejadiannya gitu kan, di depan speaker pak, kalau di FOH di tempatnya operator itu gede, biasanya di lurusnya speaker itu tidak ada, gitu ya biasanya kasusnya. Kalau sampean ngomong mas di delay, saya kan dulu bisa nggak mas di delay? Ya delay itu cuma mindah waktu, itu berarti sama dengan mindah lubangnya di mana, yang besar di mana. Makanya saya ini sebenarnya operator nakal, boy. Ya, saya lihat, saya tuh, kalau yang punya gawe duduknya di sana, ya, kalau yang ngejob di sana, ya udah tak sikat sapnya ke sana, udah. Orangnya tenang. Saya sendiri yang nyetel, kalau basi, tak apa. Saya kan pengen nyenangkan yang nyewa, ya kan? Nah, ini ya. nanya mas ya, itu kebanyakan yang di delay itu di jalur out manajemen apa di inputnya? Biasanya biar kompak di inputnya ya, biar semuanya, biar semuanya. Tapi ya ada kemungkinan juga di outputnya bisa juga. Tapi harus semuanya, kalau enggak kan nggak jadi. Nah ini nanti delay kita omongin, cuma saya kasih gambar. Gimana? Monggo. Gimana mas? Oh iya. Jadi masalah ini belum ada solusinya. Gelombang itu tidak bisa dihindari. Jalannya ya kayak gelombang di air itu.
Nah kira-kira kalau menurut sampean, logika sampean hari ini kan kira-kira ya apa ngatasinya? Kira-kira. Makanya jadi pertanyaan dari teman-teman, bisakah diatasi dengan mengatur manajemen? Mungkin delay yang dimaksud itu karena pukulannya nggak sama, bisa nggak digeser dikit supaya sama? Bisa. Oh, berarti Sebenarnya gini, nanti itu tetap plus minus. Kalau sampai geser, ketemu di sini pasti kosong. Terus, dia akan seperti itu terus. Cuma sampai arahkan kemana gitu aja. area kosong tetap harus ada. Ya? Pasti ada, pasti. Karena gelombangnya, sumbernya beda tempat. Kalau kita setting, makanya kalau ada konser atau apa itu ada orang yang setting khusus. Itu kerjanya dia adalah memastikan bahwa tempat di mana penonton itu tercover dengan baik. Tapi tidak akan sempurna. Tidak akan sempurna di semua. Kalau sampai keluar dari area penonton tidak enak, itu sudah bukan tanggung jawabnya yang setting. Yang penting target kita ya. Target Iya. kita penonton. Loh, sampai mau kayak gini misalnya. Ya. Ada temen datang ini, datang ke belakangnya panggung, terus komplain ke sampean, Mas, hacknya enggak ada Mas. Gitu. Lu sampean di mana? Di belakang panggung. Ya udah, salah sendiri, suruh pulang aja, udah usah dengerin salon. Kan udah tahu itu bukan arena penonton, kan gitu ya. Ya memang kita sulit sih. Saya tahu kita ini teman-teman, kalau di tempat saya namanya jenangan ya, teropan ya. Ini paling sulit saya ngomong paling sulit karena apa? Satu, audiensnya di mana tidak jelas. Karena logikanya tadi itu Mas, saya kembalikan lagi. Kenapa saya nanamkan logika? Biar teman-teman ini gini loh. Saya kalau belajar bareng itu saya lebih senang kasih pancing daripada ikan. Maksud saya gini, saya pulang dari sini sampai bisa menyelesaikan masalah-masalah lain. Karena sampean punya pancing. Kalau sampean saya kasih jawaban aja, itu sama dengan ketika sampean lapar, sampean saya kasih ikan. Nih, Mas lapar Mas, nyo ikan. Saya pulang, sampean lapar lagi, cari saya lagi. Terus, saya lebih sering nih pancing. Terus Mas, ya situ sudah mancing. Saya pulang, kalau sampean sudah bisa punya kalian mancing, dan cari saya sudah. Sampean berangkat mancing sendiri, makan sendiri. Itu maksud saya. Makanya mohon maaf ya kalau saya misalnya metodenya agak lain gitu mungkin. Iya. Jadi Jadi penting Mas, basic. ya mohon maaf dan saya mohon maaf kalau misalnya belajar kita hari ini nih di luar bayangan sampean semua. Tapi saya merasa ini penting sekali. Gitu. Ya. Dan masalah itu tadi penjelasannya bagaimana? Kalau tetap posisinya itu sangat berjauhan, itu saya ngomong tetap ada area yang kosong, pasti ada, ya. Biasanya tiketnya dimurahin betul ya. Jadi kalau ada teman sampean yang datang nih, langsung panggil, bro, paling larang bro, depan mixer. Paling top. Kalau semakin ke sana semakin murah. Ya. Tapi memang gitu kenyataannya. Ini kalau orang sound masih, saya rasa nekat lah. Sound 2 stage, yang denger banyak orang posisinya gini. Sampai kalau tahu orang yang pecinta audio, dia bangun audio di rumahnya itu, kursinya cuma satu Pak. Posisinya pas, tidak pernah dipindah. Itu posisi yang paling enak. Dan kalau ada sampean misalnya mau denger sistemnya dia, pasti disuruh duduk situ. Sampai denger di sebelahnya tidak boleh. Oh jangan. Dan makanya saya ngomong, kalau misalnya sistem sampean tidak sempurna, sudah tidak ada masalah. Itu memang apalagi tadi saya ngomong teropan. Saya kembalikan lagi. Audionya nggak jelas, sampean buang keluar, tetangganya seneng. Yang di dalam terop, apa ini? Sound kok cuma bass tok. Sampean lempar ke terop, yang di terop seneng. Tetangganya ngomong, sound mana yang tidak enak? Ya. Sampean, waduh bingung gue kalau teropan. Kalau bingung, mau diarahkan ke sana, salah.
ke sana itu salah, karena nggak jelas kan. Makanya saya dulu pernah mikir, mungkin nanti satu saat saya mau bikin speaker yang bisa bunyi 360 derajat gini muter gitu. Ya. Jadi sampean pasang cek, operatornya kan biasanya gini, yang pasang-pasang, mas, mas operator ya, mixernya taruh mana mas? Sudah taruh mana saja juga. Saya dengar semua ini, bulat, lengkap. Jadi kalau konser langsung di tengah gini, iya satu. Ya, jadi kalau memang ada kekurangan, kalau memang jadi gini maksud saya, ada sesuatu di dunia sound system itu yang sampai sekarang belum bisa diatasi. Memang ada. Termasuk itu tadi mas. Tadi. Kalau memang ada teknik, saya cerita dikit. Ada yang subwoofer itu ditaruh mulai speaker sebelah kiri sampai sebelah kanan nyambung gini ya. Ada kan seperti itu? Pasti bayangnya kan, oh biar rata mas. Ya memang bisa rata. Tapi sampai pasang 20 sub di situ, mungkin rasanya kayak 10 sub tapi rata. Bisa bayangin di sini. Rata suaranya. Tapi 20 tadi bunyinya cuma tinggal separuhnya lah. Istilah audionya itu apa mas? Yang gini tuh. Saya nggak tahu ya, ada yang ngomongnya itu sub barikade. Barricade sub. Karena akan masangnya kayak barikade. Ada lagi yang ngomongnya apa ya? Nggak tahu lah gitu lah. Ada sih yang lain, ada kayak Enfire dan lain sebagainya. Enfire itu mas, ada yang dengar Enfire di sini? Pernah dengar? Enfire. Kenapa dibuat Enfire? Tapi nggak usah saya jelaskan sekarang ya. Saya kasih gambaran aja ya. Enfire itu yang masanya gini loh mas. Ada 2 speaker, ini panggung misalnya, panggung ya. Ini sub, ini misalnya. Ini dipasang di belakangnya biasanya. Pernah tahu kayak gini? Nah, ini fungsinya adalah satu, suara 2 sub ini akan keluar ke depan semua, dan di belakangnya kosong, tidak ada suara sub. Fungsinya ini biasanya kalau kita bawa sub banyak sekali, tapi kalau dipasang kayak gini masalah, ya kan? Ya kan? Kalau dipasang kayak gini kan masalah. Semakin lebar nanti katanya Mas Hasil tadi kacau, gitu ya. Akhirnya apa? Wes pasang belakangnya aja, bisa. Cuma kekurangannya dia di belakang tidak ada suara bersih. Nggak tahu ini kekurangan apa kelebihan, terserah mau dipakai apa. Loh, kok bisa sampai ngomong kelebihan? Kalau sampai teropan 16 sampai. Iya, yang di depan sini, sampai mas gede mas. Yang di belakangnya nggak ada sampai. Kalau ada 2 orang sahabat ini datang ke situ, berangkatnya yang satu dari selatan, dari utara, pulang berantem mas. Iya. Iya, karena yang satu WA, mantap sampai. Yang temannya satu, apa nih? Udah ono blas. Loh, kok ini apa sih? Saya itu sampai geter-geter baju saya, yang di belakang, udah ono blas. Berantem mas, udah jadi sahabat gara-gara ini. Ya. Tapi kalau misalnya sama main panggung, tempatnya sempit, subnya harus di depan gini misalnya, nah ini keuntungan. Pasang 2, sub nggak akan naik ke panggung, cuma ke depan. Cuma itu aja. Kalau dipasang kayak gini masalah, taruh belakangnya. Mau ditumpuk, ya kalau subnya cuma 4, kalau bawa sub 16, ditumpuk ke atas. Takutnya kena pesawat itu ya. Ya. Jadi gitu, makanya sub itu memang lebih, mungkin sampean sering lah bawa sub 4 enak, bawa sub 8 dibawa nyamping kok nggak enak ya. Masalahnya itu tadi. Iya. Cukup ya sampai sini ya. Saya balik lagi ke frekuensi. Saya balik ke sini ya.
Tadi kan masalahnya kan gini, kenapa tidak ada komponen yang bisa bunyi mulai area sub sampai high? Karena tadi frekuensi itu terjadi karena gerakan dari speaker. Sekarang sampai pikir, kalau misalnya sampai pengen mengeluarkan 100 sama 10.000 dalam satu speaker, gimana speakernya kerjanya? Dia harus gerak 100 kali dalam 1 detik, tapi juga harus gerak 10.000 kali. Ya. Masuk akal nggak? Nggak mungkin kan? Karena satu speaker. Makanya akhirnya dulu tercipta 4-way, 3-way. Karena setiap speaker itu punya batasan kerja. Kalau sampean punya, bukan masalah inch ya, saya kembalikan lagi. Jangan sampai pernah punya omongan middle itu adalah 10 in, 18 in adalah subwoofer, 15 in adalah low gitu misalnya. Kalau 14 in masuk ke apa? 14 in. Hah? Jadi gini, setiap speaker itu punya dirancang sama pabriknya untuk bisa membunyikan frekuensi tertentu. Bagaimana dengan yang full range? Full range. Ya oke. Sampean gini, ada yang punya gambarnya nggak itu? Kan gambarnya kan semua frekuensi gini kan. Sampean berarti bacanya cuma satu. Di bawahnya masih ada lagi tabel kedua. Yang ada gambarnya gini mas? Gini? Ya biasanya. Ya. Ada frekuensi gini, terus ada gambar sheet. Jadi sampean kalau punya gambar seperti ini, kalau ini angkanya di 300 teman-teman, sampean pilihannya adalah 300 ke bawah atau ke atas. Karena ini dan ini fasenya sudah kebalik. Kalau sampean paksakan bunyikan 200 sampai 1 kilo misalnya, satu speaker loh dengan saya sendiri, satu speaker itu. Karena ya itu tadi, karena speaker kerjanya kan ya apa ya, kan cuma maju mundur. Nah, saya kasih bayangan tadi, dia maju mundur enak kalau satu sekali, tapi harus bisa getar lagi, getaran kedua 10.000. Ya apa? Berarti dalam getaran yang 100 ini dia juga gini, ya kan? Sampai sini dapat logikanya ya. Jadi kalau ada gambar kayak gini sama lihat, udah, ini batasnya sudah. Kalau ngomong, wah full range mas, gambarnya gini semua. Iya tapi kan pasanya kan nggak dijelaskan. Dia bisa kerja di situ semua. Tapi sampean pilih. Ya. Biasanya kalau di tabel itu yang kedua biasanya, kotak kedua biasanya. Hati teman-teman. Kok lihat responnya, wah ini responnya wapi ya. Tapi kalau bawahnya kacau, ya jangan dah. Jangan, hati-hati. Ya, jadi semua speaker itu diciptakan oleh pabrik itu untuk merespon frekuensi tertentu. Saya kembalikan lagi 10 in, sampai ngomong pasti middle. Kalau kita orang sound audio pro gini. Cuma kalau sampai berangkat sama saya lah besok ke tempat variasi mobil. Jadi Pak, ya, saya mau beli speaker 10 in. Oke. Ini mas, bawa pulang, kasih middle, bunyi apa enggak? Enggak bunyi, sampai kasih ini apa? Channelnya sub, enak. Ya. Jadi jangan berpatokan ke inci. Jadi teman-teman kalau beli speaker, lihat dulu frekuensi responnya itu berapa sampai berapa. Pastikan dulu itu benar. Jangan tanya temennya. Pabriknya loh udah bikin gambarnya. Gimana Mas Ecep? Ini ya, kan kadang ada yang memang ada labelnya mas ya, antara ring frekuensi kerja sampai sekian ya. Kan juga ada speaker yang tanpa itunya. Terus untuk mengukur dan mengetahui itu gimana?
speaker yang tidak jelas bapak ibunya. Siap. Speaker haram itu. Speaker haram. Jadi speaker Umum. di luar nikah itu. Yang umumnya dipakai teman-teman itu mas. Ya siap. Ya. Kalau ada yang punya speaker itu yang bapak ibunya tidak jelas ya, lahirnya dari mana tidak tahu. Sampai pinjam, sampai kasih suara, sampai dengarkan, nanti sampai tahu. Oh ini middle. Jangan sampai salah. 15 ini tuh ada yang middle. 10 ini tuh ada yang low. Banyak yang terjadi kesalahan di sini. Gimana? Ada sebagian teman-teman yang modifikasi mas. Ada speaker yang ukurannya 10 inch. Entah itu diciptakan untuk frekuensi berapa, tapi itu karena tujuan tertentu. Frame yang di belakang itu ditutup total, jadi nggak ada udara. Nah, dan memang hasilnya sangat kuat middle-nya. Entah itu kuatnya bener apa enggak. Ini cara ini bisa dibenarkan apa gimana? Bisa. Modifikasi itu bebas ya. Kalau saya bebas, yang penting sesuai. Selama yang modifikasi itu apa yang mau diraih itu, apa yang tujuannya itu jelas dan sesuai, jalan. Makanya saya kembalikan lagi ya. Jadi bikin sound system itu gini teman-teman. Bikin sound system itu namanya juga sistem. Itu saya kembalikan lagi. Kalau saya tadi ngomong nasi goreng, saya sekarang ngomong sing enak-enak lah. Kopi susu. Ya, kopi susu. Sampai bikin sistem, anggap aja 3W. Komponennya kopi, gula, susu. Low, mid, high. Sampai cuma dikasih gelas 1, ya kan? Ukurannya segitu. Itu sama. Kayak sampai punya low, mid, high. Kalau sampai bikin kopi susu itu lebih banyak gulanya, pasti enak. Kopinya banyakin, enak. Susunya banyakin. Kalau susunya ya jadinya cuma rasa susu toh. Sama seperti kita waktu setting itu mas, sama. Jadi jangan pernah berpikir gini, pokoknya mid saya tak kencengin pokoknya. Pokoknya nggak peduli aku, nggak peduli lainnya. Pokoknya midku 10 kilo tembus pasti enak, tidak jaminan. Karena tidak lengkap. Sama seperti SAR, sama. Sampai hari ini virus horek yang dipikir cuma SAR, atasnya tidak dipikir. Oke, sampai kalau dengarkan SAR puas ya, tapi kadang-kadang yang nyanyi itu loh siapa sampai tidak tahu. Tamburinya kemana, datang apa tidak tahu. Apa orang Twitternya bunyinya pelan. Ini orkes tambur ini guru teko. Nanti ada orang teko, apa kok suaranya bindeng, tambur ini macet ngembongi. Guru teko. Ya. Jadi saya kasih bayangan seperti itu. Sampai cuma dibatasi 1 gelas. Ada gula, kopi, susu. Kalau ketiganya ini imbang, pasti enak. Tapi ada satu hal lagi, selera. Ada orang yang suka agak pahit, kan gitu kan? Ada orang yang suka agak manis. Tapi kan tetap masih imbang, tapi lebih cenderung manis. Ada orang yang suka middle-nya yang kuat, oke, tidak masalah. Ada yang suka subnya yang kuat, oke. Tapi asalkan jangan rasa gula toh, jangan sampai bas toh. Apalagi middle toh, beli toh aja langsung 20 biji. Tak jamin 20 kilo nyampe mas, 20 kilo ya. Jadi gitu gambarannya. Jadi semuanya itu tentang keseimbangan. Jangan pernah berpikir ada yang dikuatkan satu sisi itu nanti tambah enak. Jangan. Kalau ada yang dikuatkan satu, lainnya harus ikut. Harus. Hati-hati kejebak. Hati-hati kejebak. Ya. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi besok kalau setting hati-hati. Kalau ada yang kelebihan turunin. Jangan nambah yang kurang. Sampai kalau di rumah ini mau bikin kopi susu, terus gulanya tinggal dikit, ya udah, kecilin gelasnya, susunya secukupnya, kopinya secukupnya, enak. Kalau sampean gulanya tinggal dikit, terus sampean bikin kopi susu yang segini, ya
Wong susunya akeh, kopinya masih banyak, hancur. Jangan. Harus ngikutin yang paling sedikit. Harus. Kalau nggak gitu, gini karena di dunia sound itu kita bisa ngurangi, nggak bisa nambah. Ya. Kalau sudah kemampuannya segitu, nggak akan pernah bisa sampai tambah.